I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biologi Tumbuhan Agroteknologi kelas A. Di sini kami akan menjelaskan bagian struktural fungsi sel hewan dan juga tumbuhan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Velia Matesha, dan di ujung sini saya Putri Angelika, saya Siti Legawa, saya Restasya, saya Asbula. Baiklah, ayo simak videonya untuk memahami struktur dan fungsi sel tumbuhan dan juga hewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktural dan juga fungsi dari sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel itu bagian ini. Jadi dinding sel sendiri itu berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk pada sel. Dia juga menjaga tekanan furgon pada sel, serta sebagai hormon sel dan juga tempat penyimpanan karbohidrat. Dia juga sebagai tempat keluar masuknya zat protein dan juga molekul air ke dalam sel. Nah, selanjutnya ada membran sel. Membran sel itu yang ini. Jadi setelah dinding sel itu ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya molekul ke dalam sel. Nah, selain itu dia juga melindungi isi sel. Seperti yang kalian lihat ini kan membran, jadi otomatis dia akan melindungi isi sel itu. Selanjutnya dia juga sebagai reseptor. Reseptor di sini maksudnya dia itu sebagai penerima rangsangan dari luar sel. Selanjutnya kita move ke inti sel. Nah, inti sel itu yang ini, dan ini, atau disebut nukleus. Jadi inti sel ini yang mengatur semua aktivitas atau kegiatan sel. Dia juga mengatur pembelahan sel. Kita tahu kan ada pembelahan mitosis, meiosis. Nah, itu tuh terjadinya di inti sel. Selanjutnya dia juga sebagai tempat penyimpanan informasi genetika. Jadi terjadinya penurunan informasi genetik itu juga terjadi pada nukleus atau inti sel. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini yang hijau-hijau agak tua ini, itu semuanya sitoplasma. Di sitoplasma itu terjadi pelarutan zat-zat kimia yang akan dijadikan media untuk proses reaksi kimia sel. Jadi nanti zat-zat kimia yang dilarutkan di sitoplasma akan digunakan untuk bahan reaksi kimia sel. Selanjutnya ada plastida. Nah, plastida itu yang ini. Nah, di dalam plastida ini itu terjadi proses fotosintesis yang sekompleks itu terjadi di plastida. Selain itu, plastida juga selain untuk fotosintesis, plastida juga nanti akan menghasilkan karbohidrat. Nah, selanjutnya ada vakuola. Vakuola itu yang ini, yang hijau ini tuh vakuola. Vakuola ini tuh berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, cadangan cairan. Juga dia sebagai tempat turginitas sel setelah metabolisme gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Nah, selanjutnya ribosom. Ribosom terdapat pada titik-titik halus dan berfungsi untuk tempat sintesis protein. Selanjutnya, retikulum endoplasma terdapat pada bagian warna ungu ini, mempunyai 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Mempunyai fungsi yang pertama, transportasi protein dan karbohidrat. Yang kedua, penyimpanan kalsium. Yang ketiga, pembentukan membran nukleus. Dan yang keempat, menetralkan racun. Nah, selanjutnya mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada bagian ini. Berfungsi untuk tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan
menghasilkan energi. Selain itu juga tempat berlangsungnya siklus Krebs. Selanjutnya badan Golgi. Bagian badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan mengirim produk sel. Selanjutnya mikrotubulus dan mikrofilamen terdapat pada bagian garis merah, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan berperan dalam pergerakan sel. Itu saja ya dari sel tumbuhan. Oke, yang pertama itu ada sel hewan. Nah, di sel hewan juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel itu bagian ini. Nah, fungsi dari membran sel sendiri itu ada dua. Yang pertama sebagai batas antara sel dengan cairan sekitarnya. Fungsi yang kedua itu sebagai pengatur aliran zat-zat yang masuk dan keluar sel. Nah, bagian yang kedua itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu bagian yang ini, yang warna biru. Nah, sitoplasma juga memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke inti sel. Fungsi yang kedua sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Nah, bagian yang ketiga itu ada retikum endoplasma. Retikum endoplasma itu ini dan ini. Nah, retikum endoplasma ini ada dua jenis, ada retikum endoplasma kasar dan juga retikum endoplasma halus. Fungsi dari retikum endoplasma ini untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau ibaratnya sebagai alat transportasi zat dalam sel. Nah, yang keempat itu ada mitokondria. Fungsi dari mitokondria ini, bagian dari mitokondria ini. Fungsi dari mitokondria itu sebagai tempat proses respirasi untuk menghasilkan energi. Nah, yang kelima itu ada lisosom. Lisosom itu yang bagian ini. Fungsi dari lisosom sendiri itu untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel. Baik, selanjutnya di sini ada mikrofilamen yang di sini sebenarnya ada tanda-tanda merah. Di sini mikrofilamen sendiri itu berfungsi untuk memberikan dukungan struktural pada sel dan mempertahankan bentuknya. Kemudian di sini ada peroksisom yang berfungsi untuk memberikan peroksida H2O serta zat-zat yang beracun dan mengubah lemak menjadi protein atau karbohidrat. Kemudian ada nukleus. Di sini nukleus yang berfungsi untuk sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom yang titik-titik kecil di sini yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sintesis protein dan pembentukan protein. Kemudian di sini ada sentriol yang ini. Di sini sentriol yang berfungsi sebagai proses pembelahan sel dan membentuk benang spindel dan berperan sebagai membentuk silia dan flagella. Di sini mikrofilamen, sebenarnya di sini ada tanda-tanda merah di sekeliling mikrofilamen ini. Kemudian ada peroksisom yang bagian ini. Kemudian ada nukleus yang kuning-kuning ini. Kemudian ada ribosom yang bagian titik-titik kecil ini. Terakhir ada sentriol bagian ini sentriol. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi berfungsi untuk membentuk vesikula kantong untuk ekskresi, membentuk membran plasma, membentuk lisosom dan memproses protein. Dan selanjutnya sentrosom membantu pembelahan sel. Selanjutnya yaitu ada flagella. Flagella berfungsi untuk menggerakkan cairan dan sebagai pengambil makanan maupun sebagai penerima rangsangan.
Dan selanjutnya yaitu ada nukleolus, yaitu berfungsi bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Selanjutnya yaitu ada mikrotubulus, berfungsi sebagai melindungi sel, berperan dalam pembentukan flagella, cilia, setiol, dan memberi bentuk sel. Dan terakhir ada nukleoplasma, yaitu berfungsi untuk membentuk kromosom dan gen. Itu saja paparan hasil presentasi kami. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.